kedua. Narasumber yang kedua ini beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Budi Prasetyo Widyobroto. Beliau ini adalah Ketua Pelaksana Eksekutif. Tadi sudah saya sapa. Semoga sehat selalu ya Prof. Gitu ya. Nah, Alhamdulillah. Prof Budi ini sebagai Ketua Pelaksana Eksekutif tadi juga sudah disinggung oleh Prof Azhari bahwasanya beliau tuh paham sekali tentang mekanisme dan tahapannya. Tapi yang akan saya tanyakan seperti ini, Prof. Jadi persyaratan mendaftar UTBK dari SNBT itu seperti apa? Dan apakah ini berbeda dengan waktu di SBMPTN dulu tahun 2022? Kan di sini ada gap year, karena khawatirnya menganggap ini sama. Ada perbedaannya atau tidak? Nah, ada satu lagi yang banyak ditanyakan di media sosial, Prof Budi, adalah pembayarannya seperti apa? Ketika dilihat di dalam informasi di PPT yang disediakan di laman, Prof, itu ternyata masih akan diumumkan kemudian. Nah, ini seperti apa, Prof, nanti? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dua hal ini, Prof. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Is. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua dan teman-teman semua, saya kira ini alhamdulillah yang bergabung dari berbagai ya, dari mungkin ada kepala sekolah, guru BK, adik-adik siswa, dan mungkin juga sekali lagi orang tua wali. Baik, jadi yang terkait dengan sekarang ini teman-teman, Bapak Ibu kan akan sudah konsentrasi ke jalur ya SNBT. Jadi artinya UTBK SNBT. Kalau yang tahun kemarin namanya SBMPTN. Nah, tadi ditanyakan oleh Bu E sebetulnya persyaratannya apa sih kan gitu untuk mendaftar sebagai peserta UTBK SNBT. Jadi adik-adik, ibu bapak yang saya hormati, saya kira kebijakan kita itu masih tetap kita pertahankan kaitannya dengan akun SNPMB, hanya beda nama. Kalau kemarin namanya akun LTMPT, sekarang akun SNPMB. Jadi persyaratan pertama adalah adik-adik harus memiliki akun SNPMB. Dan alhamdulillah yang memiliki akun SNPMB ini sekarang sudah kurang lebih 1,43 juta. Jadi sudah amat sangat banyak ya. Itu dan sudah tutup ya. Itu penting saya informasikan. Kemudian dengan akun SNPMB ini ya, kemudian syarat berikutnya itu prinsipnya adik-adik kelas 12 ya, yang sekarang duduk di kelas 12 itu boleh mendaftar UTBK SNBT kalau tidak diterima di jalur SNBP. Ya, jadi yang tidak diterima saja, kalau yang sudah diterima, mohon maaf kita blok, nggak bisa mendaftar UTBK SNBT. Ya, ini ya anulah toleran dengan teman-temannya yang belum mendapat bangku kuliah, kira-kira seperti itu. Jadi itu. Kemudian juga yang SNBT ini adik-adik yang gap year, artinya lulus 2 tahun terakhir, tahun 2022 dan 2021 itu juga diizinkan untuk mendaftar SNBT UTBK. Tetapi sekali lagi harus membuat akun SNPMB. Jadi akun LTMPT-nya itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu. Kemudian juga adik-adik yang dari paket C ya, sekolah dengan pola paket C, itu pada prinsipnya baik yang kelas 12 atau lulusan 2 tahun terakhir itu diizinkan, tetapi nanti pada bulan Juli itu umurnya maksimalnya 25 tahun. Jadi itu penting ya. Oke, yang beda apa? Yang beda UTBK SNBT ini dibanding SBMPTN tahun 2022 adalah adik-adik itu ya sekali lagi baik itu jurusan bahasa, jurusan IPS, jurusan IPA, SMK, MA itu diizinkan untuk mendaftar di program studi perguruan tinggi baik itu IPA atau IPS, bebas. Nah, jadi
bebas lintas, tidak ada batasan. Tetapi saya selalu mengingatkan tolong hati-hati, walaupun bebas tapi merdeka, tetapi tolong bertanggung jawab. Jadi artinya jangan sampai adik-adik itu bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Nah, artinya taruhlah yang tidak mempunyai prior knowledge tentang mata pelajaran tertentu, kemudian di perguruan tingginya harus ada mata pelajaran yang minimal seperti apa, nggak punya sama sekali, lah itu kan juga perlu dipertimbangkan, apakah kira-kira mampu atau tidak. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa nilai UTBK tahun 2023 hanya bisa dipakai untuk mendaftar SNBT tahun 2023. Ya, tidak berlaku untuk tahun depan dan sebagainya. Ya, saya kira yang penting itu dan berbayar jelas. Jadi intinya adik-adik itu nanti kan ada yang reguler berbayar, kemudian ada pemegang KIP kuliah tipe 1 itu yang adik-adik yang didata di Kemensos juga sudah mendapatkan beasiswa KIP pelajar, nah itu nanti bebas, gratis, ya, tidak berbayar. Kemudian yang ketiga, pemegang KIP kuliah tipe 2, nah ini yang datanya tidak ada di Kemensos, jadi tetap harus berbayar. Nah, kira-kira itu, Bu Is. Nah, kemudian yang satunya lagi, yang terkait dengan kalau bayar-bayar itu lewat mana gitu. Ya. Jadi intinya begini, mungkin nanti sore harus kita update gitu ya. Jadi intinya sebetulnya pembayaran UTBK tahun 2023 itu masih sama dengan tahun 2022. Mitra bank yang bekerja sama dengan SNPMB ini ada 4+1. Jadi yang 4 itu di tahun 2022 dan sebelumnya ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI. Ditambah ada tahun ini ya itu BSI. Karena di Aceh terutama masyarakat teman-teman kita di Aceh itu kan sudah tidak ada bank umum lagi, adanya Konun BSI. Jadi itu kira-kira Bu Is. Jadi insya Allah nanti teman-teman sudah bisa tahu semua kalau lewat bank ini apa channel yang dibuka semuanya, bank apa, channelnya apa, dan sebagainya itu tinggal melihat saja di masing-masing bank. Itu Bu Is. Iya, baik Prof. Jadi tadi memang disampaikan ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu sebetulnya tidak pokok ya Prof, ya masih mengikuti yang kemarin. Namun yang paling inti tadi bagi teman-teman yang gap year, yang 2 tahun ini mungkin belum beruntung untuk lolos di suatu perguruan tinggi negeri, itu tetap harus memperbaharui akun SNPMB gitu ya Prof? Ya, membuat akun baru. Ya, membuat ya, akun baru. Jadi yang akun yang kemarin tidak diperbolehkan gitu. Betul. Lalu kemudian tanggal-tanggal pentingnya Prof untuk yang SNBT ini bagaimana Prof? Ya, terima kasih Bu Is. Jadi Ibu dan Bapak, adik-adik semua, jadi intinya tadi sudah saya sampaikan ada tahapan-tahapan, termasuk tadi kalau kita bicara pembuatan akun, nah, itu kan sudah selesai. Jadi yang tanggal penting saja ya teman-teman, ya itu pendaftaran UTBK SNBT itu akan dimulai tanggal 23 Maret. Sampai 14 April 2023. Jadi ini mengapa kok agak panjang dan melewati pengumuman SNBP tanggal 28, itu harapannya sekali lagi di 2023 Maret, itu sampai sebelum 28 itu adik-adik yang tidak mendaftar atau tidak eligible SNBP itu bisa mendaftar UTBK, kira-kira begitu. Kemudian nanti setelah tanggal 28 pengumuman, adik-adik yang belum diterima di jalur SNBP itu segera juga mendaftar jalur UTBK SNBT. Itu Bu Is. Itu yang penting. Kemudian nanti tesnya itu sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Azhari, ada 2 gelombang, setiap gelombang itu 7 hari, dan semua dimulai setelah Lebaran. Jadi gelombang satunya kita mulai tanggal 8 sampai 14 Mei, kemudian
jeda 1 minggu, kemudian mulai lagi gelombang 2 tanggal 22 sampai 28. Jadi itu kira-kira tanggal-tanggal penting. Yang terakhir pengumuman jalur SNBT itu di tanggal 20 Juni 2023 itu. Oke, iya. Oh ya, Prof. Jadi tadi ini memang cukup panjang ya, Prof. Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Budi, pendaftaran SNBT, UTBK SNBT itu mulai 23 Maret. Berarti nanti 2 hari lagi nih, Prof. Sampai dengan 14 April. Banyak pertanyaan gini, Prof. Nanti kalau yang tidak lolos di SNBP, ini kan cukup banyak juga ya, Prof, kalau dari berdasarkan pengalaman tahun lalu. Nanti mendaftar baru boleh setelah pengumuman 28 Maret. Nah, itu banyak yang bertanya begini, Prof. Terus bagaimana nanti saya takut kehabisan kursi UTBK? Ini bagaimana, Prof? Ya, terima kasih Bu Is. Jadi begini, kami dari SNPMB ini kadang-kadang serba repot. Serba repotnya itu begini, kalau taruhlah sebelum pengumuman SNBP sudah kita izinkan mendaftar adik-adik yang eligible mendaftar SNBP itu sudah kita izinkan mendaftar SNBT, itu biasanya ada juga yang berpikir negatif. Wah, ini SNPMB ini cari uang doang ini, kira-kira gitu. Karena kan belum pengumuman, belum tahu kok sudah diminta untuk mendaftar. Kan gitu. Jadi justru melindungi ini ya, Prof ya? Ya, itu sebetulnya dalam rangka juga agar tidak ada ya berpikir negatif tentang SNPMB cari uang, kira-kira seperti itu. Sehingga insya Allah nggak masalah, teman-teman. Jadi memang betul yang mendaftar SNBP itu totalnya kan 663.000. Ya, padahal nanti yang diterima kurang lebih hanya 140-an ribu. Berarti kan banyak yang tidak. Tetapi dengan waktu dari 28 Maret sampai 14 April, dan kami juga sudah berusaha maksimal untuk menyediakan ruang-ruang untuk ujian, termasuk sekali lagi sudah tidak menerapkan protokol COVID-19 lagi. Nah, harapannya itu tidak akan terjadi, tidak dapat tempat, kira-kira gitu, Bu Is. Terima kasih. Ya, artinya bisa dikatakan teman-teman yang tidak lolos SNBP itu insya Allah aman kursinya. Jadi pasti ada, karena juga masih ada waktu cukup banyak dari 28 Maret sampai dengan 14 April, hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Dan dalam pendaftaran UTBK SNBT ini kan bukan siapa yang cepat duluan kemudian akan bisa diterima gitu ya, Prof ya. Jadi artinya tidak perlu harus merebut dan tidak perlu harus datang ke pusat UTBK-nya. Perlu apa tidak nih, Prof? Ya, saya jadi mau gini, ya, itu perlu disampaikan, Prof. Saya mohon sekali lagi akan menjelaskan sedikit mungkin informasi-informasi yang beredar di masyarakat yang sebetulnya tidak benar. Nah, tadi Bu Es sudah menyampaikan, apakah kalau yang mendaftar di awal itu kemungkinannya lebih tinggi diterima dibanding yang akhir? Jawabannya tidak. Kan itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau mau masuk ke ITS atau ke UGM, nah itu orang manapun gitu ya akan lebih mudah diterima kalau tesnya itu ya tadi di ITS atau di UGM, itu juga nggak benar. UTBK-nya gitu ya, Prof. Ya, jadi artinya kalau kami himbau adik-adik semuanya ya itu ya sudah terdekat dari rumah aja lah, pusat UTBK mana mendaftarnya di situ. Kecuali memang adik-adik ini kan tujuannya lain. Nah, saya kan kesempatan pergi ke Surabaya, ke Jogja, ke mana gitu. Tapi tolong itu jangan dipakai alasan ya, alasan untuk bahwa kalau saya mau ke ITS ya tesnya pasti akan lebih kemungkinan diterima lebih besar kalau saya tesnya di ITS. Itu jangan, nggak seperti itu. Makasih. Ya, tadi sudah sangat jelas dan lugas apa yang disampaikan Prof. Budi tadi ya, teman-teman calon mahasiswa Indonesia, dan juga buat orang tua, ini bahwasanya tidak ada alasan untuk pergi ke suatu
pusat UTBK di mana PTN itu akan dituju. Karena tadi sudah disampaikan kalau tempat tinggalnya itu di Jogja, tapi milih yang di Surabaya, PTN-nya tidak perlu pergi ke pusat UTBK yang ada di Surabaya. Sebaliknya, orang yang di Surabaya misalnya ingin kuliah yang ada di UGM, maka tidak perlu, cukup tes yang paling dekat supaya nyaman dan supaya nanti sebetulnya lebih mudah dan murah, efektif gitu, karena itu oleh karena itu tidak harus pergi ke sana. Tapi sekali lagi tadi ternyata ada tujuan yang kedua tadi ya Prof, kalau mau jalan-jalan itu ya Prof ya gitu ya. Melihat mungkin PTN tujuan gitu Prof. Tapi kan sayangnya kalau perginya yang ke daerah Papua gitu Prof, berarti kan juga boleh ya menuju ke sana gitu ya, untuk supaya jalan-jalan meninjau Papua gitu. Baik Prof.